Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menuntaskan kisah Umar bin Khattab di masa jahiliyah. Seperti yang pada video sebelumnya, saya sudah mengungkapkan bahwa pasca kemenangan Umar bin Khattab, fansnya Umar bin Khattab gegap gempita melakukan penyambutan terhadap kemenangan Umar bin Khattab. Dan tentunya Umar bin Khattab mentraktir fansnya untuk melakukan tongkrongan bersama di belakang Ukaz yang berhadapan langsung dengan padang Sahara. Di bidang olahraga, Umar bin Khattab termasuk sangat menonjol sekali. Hal ini menjadikan diri kita sangat penasaran siapa sebenarnya Umar bin Khattab itu. Bagaimana keluarganya, keturunannya, profesinya, keyakinannya, serta segudang pertanyaan yang menggelanyut di dalam pikiran kita. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Dan jangan di-skip agar pengetahuan kita tentang Umar bin Khattab benar-benar sempurna. Bila Anda suka dengan channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share. Mari kita simak videonya. Sekarang orang berangkat dari Ukaz ke Majannah, kemudian ke Zulmajaz. Segala upacara mereka laksanakan untuk berhala-berhala mereka. Setelah itu, setiap kabilah kembali pulang ke tempat asal mereka masing-masing di semenanjung. Dalam daur tahun berikutnya, tiba pula pekan Ukaz. Seperti tahun lalu, peranan Umar tahun ini juga tidak jauh berbeda. Dan demikian seterusnya selama bertahun-tahun. Tetapi pernah terjadi ketika pada suatu pembukaan pasar itu, Umar datang terlambat. Orang sibuk mencarinya dan bertanya-tanya mengapa ia tidak datang. Lebih-lebih karena perkampungannya terletak di Sofa dan bergabung dengan kabilah Banu Sam yang berada di sebelahnya. Nenek moyang Umar merasa dipacu oleh persaingan ini, yang kendati jumlah orangnya lebih kecil dengan kedudukan yang lemah dibandingkan dengan kabilah-kabilah besar lainnya. Dalam hal ilmu dan kearifan, mereka lebih tinggi. Ilmu dan kearifan ini menempatkan mereka lebih terkemuka dalam tugas-tugas sebagai penengah dan dalam mengambil keputusan jika timbul perselisihan. Mereka yang menjadi juru bicara mewakili Quraisy dalam menghadapi kabilah-kabilah lain manakala timbul perbedaan pendapat yang biasanya berakhir dengan perundingan. Kepemimpinan mereka disukai dalam menghadapi perselisihan. Mereka fasih berbicara, pandai bertutur kata. Kearifan itu kemudian melahirkan orang yang bernama Zaid bin Amr, salah seorang yang menjauhi penyembahan berhala dan menolak makanan dari hasil kurban untuk berhala itu. Di samping dia ada pula orang yang bernama Umar bin Khattab yang merasa bangga karena ia menjadi anggota kabilah itu.
Inilah kabilah Umar, ayahnya Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Roza bin Adi bin Ka'ab. Adi ini bersaudara Murrah, kakek Nabi yang ke-8. Ibunya Hantamah binti Hashim Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Khattab juga terpandang di kalangan masyarakatnya, tetapi dia bukan orang kaya, juga tak mempunyai khodam. Umar pernah menulis surat kepada Amr bin As ketika dia ditempatkan sebagai amir untuk Mesir, menanyakan asal-usul hasil kekayaan yang dihimpunnya. Dalam surat balasannya itu, Amr marah. Di antaranya, ia mengatakan, "Sungguh, kalaupun dalam mengkhianati Anda itu halal, saya tidak akan mengkhianati Anda atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada saya. Saya turunan orang baik-baik, yang jika kami hubungkan ke sana tak perlu lagi saya mengkhianati Anda." Anda menyebutkan bahwa di samping Anda ada kaum muhajirin yang mula-mula yang lebih baik dari saya. Kalau memang begitu, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, saya tidak akan mengetuk pintu untuk Anda, dan gembok pintu saya pun tidak akan saya bukakan kepada Anda. Amr bin As begitu marah atas surat Umar itu sampai ia berkata kepada Muhammad bin Maslamah ketika ia sedang datang sebagai utusan Umar untuk mengadakan perhitungan, "Sial benar sejarah ini yang telah membuat aku menjadi gubernur Umar. Saya dulu melihat Umar dan ayahnya sama-sama mengenal jubah putih berbulu kasar, tipis yang tak sampai lututnya, dan memikul seikat kayu bakar, sedang Al-As bin Wa'il memakai pakaian sutra berumbai-rumbai. Sudahlah Amr, Umar lebih baik dari Anda, sedangkan bapak Anda dan bapaknya sudah sama-sama dalam neraka." Khattab ini laki-laki yang berperangai kasar dan keras. Di masa kekhalifahannya, pernah Umar lewat di sebuah tempat yang berpohon-pohon yang disebut Dajnan, dan katanya, "Aku pernah menggembalakan ternak Khattab di tempat ini. Yang ku ketahui dia kasar dan keras." Menurut sumber At-Tabari disebutkan bahwa di masa kekhalifahannya ketika melalui Dajnan, Umar berkata, "Tiada Tuhan selain Allah yang telah memberikan rezeki sekehendaknya dan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dulu aku menggembalakan untuk Khattab di lembah ini dengan mengenakan jubah dari bulu. Dia kasar, payah. Aku bekerja dengan dia. Dipukulnya aku kalau lengah. Ketika aku pulang di waktu sore hanya Allah yang tahu." Kemudian ia mengutip beberapa sajak para penyair. Khattab mengawini perempuan bukan karena birahi, tetapi supaya mendapatkan anak yang banyak. Ketika itu, orang yang banyak anak menjadi kebanggaan orang Arab. Orang masih ingat bagaimana Abdul Muthalib, kakek Nabi alaihissalam, merasa tak berdaya di tengah-tengah masyarakatnya sendiri karena tak banyak anak. Lalu ia bernazar kalau mempunyai 10 anak laki-laki sampai dewasa sehingga dapat memperkuatnya, salah seorang di antaranya akan disembelih sebagai korban untuk sang dewa di Ka'bah. Sudah kita sebutkan juga bahwa Banu Adi merasa sangat tak berdaya karena jumlah mereka kecil, sehingga oleh keluarga Abdul Syam mereka diusir dari perkampungannya di Sofa. Tidak heran jika Khattab ingin mendapatkan anak yang lebih banyak supaya sedapat mungkin dapat memperkuat diri.
Sebenarnya Khotob ini cerdas, sangat dihormati di kalangan masyarakatnya dan pemberani. Dengan tangkas dan tabah, ia memimpin Banu Adi dalam suatu pertempuran. Banu Adi ini yang dulu ikut dalam perang Fijar yang dipimpin oleh Zaid bin Amr bin Nufail dan Khotob bin Nufail, paman dan sekaligus saudaranya dari pihak ibu, sebab perkawinan Nufail dengan Zaidah yang kemudian melahirkan Khotob. Setelah Nufail meninggal, Amr anaknya yang dari ibu lain kawin dengan istri ayahnya Zaidah. Pernikahan demikian biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Dari perkawinan Amr dengan Zaidah ini kemudian lahir Zaid bin Amr yang bagi Umar adalah saudara dan sekaligus kemenakannya. Usia keduanya berdekatan dan itu pula yang menyebabkan mereka memimpin masyarakat dalam perang Fijar. Sesudah Zaid meninggal, penyembahan berhala dan tidak mau memakan makanan kurban untuk berhala itu, kepada masyarakat ia berkata, Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan hasil bumi, menciptakan unta supaya kamu urus, lalu kamu sembelih untuk yang selain Allah, selain aku tidak tahu di muka bumi ini adakah orang yang berpegang pada agama Ibrahim. Kemudian ia membacakan syair yang mengajak orang membuang cara peribadatan demikian itu. Oleh karena itu, oleh Khotob ia dimusuhi dan ditentang keras sekali. Didorong pula oleh masyarakat Quraisy yang akhirnya mengeluarkan dari Mekah dan tidak diperbolehkan memasuki Mekah lagi. Khotob termasuk di antara mereka yang paling keras dan paling kejam. Di antara perempuan yang sudah dikawini Khotob termasuk Hantamah bin Hashim bin Mughirah dari Banu Makhzum yang masih sepupu Khalid bin Walid dari pihak ayah. Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum, kakek mereka berada bersama, yang semua pemimpin pemuka Quraisy dan salah seorang pahlawannya. Dalam pasukan tentara Banu Makhzum, dia juga komandannya, sehingga mendapatkan gelar sesuai dengan kedudukannya itu. Dengan kedudukannya yang demikian itu di kalangan Quraisy, dialah yang telah menasihati kakek Nabi supaya jangan menyembelih Abdullah anaknya sebagai kurban untuk memenuhi nazarnya. Dengan mengatakan, janganlah sekali-kali menyembelih sebelum kita memberikan alasan. Kalau penebusannya dapat kita lakukan dengan harta kita, kita tebuslah. Dengan kedudukannya itu, Hantamah adalah perempuan yang selalu dekat di mata suami dan lebih diutamakan dari istri-istrinya yang lain. Selain Umar lahir, sang ayah merasa sangat gembira dan dibawanya kepada berhala-berhala sebagai tanda kegembiraannya. Kaum fakir miskin di kalangan Banu Adi yang banyak jumlahnya, karena itu diberi santunan berupa makanan. Kapan Umar dilahirkan? Suatu hal yang tidak mudah dapat dipastikan. Hal yang jelas, ia meninggal sekitar 3 hari terakhir bulan Zulhijjah, 23 tahun setelah hijrah.
Tetapi yang masih diperselisihkan mengenai umurnya ketika ia wafat. Ada yang mengatakan dalam usia 50 tahun, ada pula yang menyebutkan dalam usia 57 tahun, yang lain mengatakan 60 tahun, ada lagi yang mengatakan 63 tahun, dan sebagainya. Besar dugaan ia meninggal sekitar umur 60-an. Kalau benar demikian, berarti ketika ia hijrah umurnya belum mencapai 40 tahun, dan kepastian dugaan ini tak dapat kita jadikan pegangan. Semasa anak-anak Umar dibesarkan seperti layaknya anak-anak Quraisy yang kemudian membedakannya dengan yang lain, ia sempat belajar baca tulis, hal yang jarang sekali terjadi di kalangan mereka. Dari semua suku Quraisy ketika Nabi diutus, hanya 17 orang yang pandai baca tulis. Sekarang kita mengatakan bahwa dia termasuk istimewa di antara teman-teman sebayanya. Orang-orang Arab pada masa itu tidak menganggap pandai baca tulis itu suatu keistimewaan. Bahkan mereka malah menghindarinya dan menghindarkan anak-anaknya dari belajar. Sesudah Umar beranjak remaja, ia bekerja sebagai penggembala unta ayahnya di Dajnan atau di tempat lain di pinggiran kota Mekah. Hal yang jelas ia meninggal sekitar 3 hari terakhir bulan Zulhijjah 23 tahun setelah hijrah. Tetapi yang masih diperselisihkan mengenai umurnya ketika ia wafat. Ada yang mengatakan dalam usia 50 tahun, ada pula yang menyebutkan dalam usia 57 tahun, yang lain mengatakan 60 tahun, ada lagi yang mengatakan 60 tahun, ada lagi yang mengatakan 63 tahun, dan sebagainya. Besar dugaan ia meninggal sekitar umur 60-an. Kalau benar demikian, berarti ketika ia hijrah umurnya belum mencapai 40 tahun, dan kepastian dugaan ini tak dapat kita jadikan pegangan. Semasa anak-anak Umar dibesarkan seperti layaknya anak-anak Quraisy yang kemudian membedakannya dengan yang lain, ia sempat belajar baca tulis, hal yang jarang sekali terjadi di kalangan mereka. Dari semua suku Quraisy ketika Nabi diutus, hanya 17 orang yang pandai baca tulis. Sekarang kita mengatakan bahwa dia termasuk istimewa di antara teman-teman sebayanya. Orang-orang Arab masa itu tidak menganggap pandai baca tulis itu suatu keistimewaan. Bahkan mereka malah menghindarinya dan menghindarkan anak-anaknya. Orang-orang Arab pada masa itu tidak menganggap pandai baca tulis itu suatu keistimewaan. Bahkan mereka malah menghindarinya dan menghindarkan anak-anaknya dari belajar. Sesudah Umar beranjak remaja, ia bekerja sebagai penggembala unta ayahnya di Dajnan atau di tempat lain di pinggiran kota Mekah. Sudah kita sebutkan, ia bercerita tentang ayahnya serta tindakannya yang keras kepadanya saat ia menggembalakan untanya. Penulis Al-Iqdul Farid menyebutkan bahwa pada suatu hari Umar berkata kepada An-Nabigo Al-Ja'di, "Perdengarkanlah nyanyianmu kepadaku tentang dia." Lalu diperdengarkannya sebuah kata dari dia. "Engkau yang mengatakan itu?" tanyanya. "Ya, sering benar."
Kau menyanyikan itu di belakang khotbah. Mengembalakan unta sudah merupakan kebiasaan di kalangan anak-anak Quraisy, betapapun tingkat kedudukan mereka. Beranjak dari masa remaja ke masa pemuda, sosok tubuh Umar tampak berkembang lebih cepat dibandingkan teman-teman sebayanya. Lebih tinggi dan lebih besar. Ketika Auf bin Malik melihat banyak orang berdiri sama tinggi, hanya ada orang yang tingginya jauh melebihi yang lain sehingga sangat mencolok. Bila mana ia menanyakan siapa orang itu, dia jawab, dia Umar bin Khattab. Wajahnya putih agak kemerahan, tangannya kidal dengan kaki yang lebar sehingga jalannya cepat sekali. Sejak mudanya ia memang sudah mahir dalam berbagai olahraga gulat dan menunggang kuda. Ketika ia sudah masuk Islam, seorang gembala ditanya, "Kau tahu si Kidal sudah masuk Islam?" Gembala itu menjawab, "Yang beradu gulat di pasar Ukaz?" Setelah dijawab bahwa dia gembala itu memekik, "Oh, mungkin ia membawa kebaikan buat mereka, mungkin juga bencana." Di antara berbagai macam olahraga, naik kuda itulah yang paling disukainya sepanjang hidupnya. Ia menggembalakan untanya. Penulis Al-Iqdul Farid menyebutkan bahwa pada suatu hari Umar berkata kepada An-Nabiqo Al-Ja'di, "Perdengarkanlah nyanyianmu kepadaku tentang dia." Lalu diperdengarkannya sebuah kata dari dia. "Engkau yang mengatakan itu?" tanyanya. "Ya, sering benar. Kau menyanyikan itu di belakang khotbah." Mengembalakan unta sudah merupakan kebiasaan di kalangan anak-anak Quraisy, betapapun tingkat kedudukan mereka. Beranjak dari masa remaja ke masa pemuda, sosok tubuh Umar tampak berkembang lebih cepat dibandingkan teman-teman sebayanya. Lebih tinggi dan lebih besar. Ketika Auf bin Malik melihat banyak orang berdiri sama tinggi, hanya ada orang yang tingginya jauh melebihi yang lain sehingga sangat mencolok. Bila mana ia menanyakan siapa orang itu, dia jawab, dia Umar bin Khattab. Wajahnya putih agak kemerahan, tangannya kidal dengan kaki yang lebar sehingga jalannya cepat sekali. Sejak mudanya ia memang sudah mahir dalam berbagai olahraga gulat dan menunggang kuda. Ketika ia sudah masuk Islam, seorang gembala ditanya, "Kau tahu si Kidal sudah masuk Islam?" Gembala itu menjawab, "Yang beradu gulat di pasar Ukaz?" Setelah dijawab bahwa dia gembala itu memekik, "Oh, mungkin ia membawa kebaikan buat mereka, mungkin juga bencana." Di antara berbagai macam olahraga, naik kuda itulah yang paling disukainya sepanjang hidupnya. Selama dalam pemerintahannya pernah ia datang dengan memacu kudanya sehingga hampir menabrak orang. Ketika mereka melihatnya, mereka heran. "Apa yang membuat kalian heran?" tanyanya. "Aku merasa cukup segar." Lalu dikeluarkan seekor kuda dan kupacu. Dalam perang juga dia memegang peranan penting yang diwarisinya dari pihak saudara-saudara ibunya Banu Makhzum. Ketika dalam sakitnya yang terakhir, Abu Bakar sudah berkata, "Tak kala aku mengirim Khalid bin Walid ke Syam, aku bermaksud mengirim Umar bin Khattab ke Irak. Ketika itu sudah kubentangkan kedua tanganku demi di jalan Allah." Di samping kemahirannya dalam olahraga berkuda, adu gulat dan berbagai olahraga lainnya, apresiasi terhadap puisi juga tinggi dan suka mengutipnya.
Ia juga mendengarkan para penyair membaca puisi di Ukaz dan tempat-tempat lain. Banyak syair yang sudah dihafalkan dan membacanya kembali mana-mana yang disenanginya. Di samping kemampuannya berbicara panjang mengenai penyair-penyair Al-Hutai'ah, Hasan bin Sabit Al-Zibrikon, dan lainnya, pengetahuan yang cukup menonjol mengenai silsilah orang Arab yang dipelajarinya dari ayahnya, sehingga ia menjadi orang yang paling terkemuka dalam bidang ini. Retorikanya baik sekali dan ia pandai berbicara. Karena semua itu, ia sering pergi menjadi utusan Quraisy pada kabilah-kabilah lain dan menghadapi perselisihan kepemimpinan disukai seperti kepemimpinan ayahnya. Seperti pemuda-pemuda dan laki-laki lain di Mekah, Umar gemar sekali minum minuman khamar atau minuman keras sampai berlebihan, bahkan barangkali melebihi yang lain. Juga waktu mudanya ia tergila-gila kepada gadis-gadis cantik, sehingga para penulis biografi sepakat bahwa dia ahli minuman keras dan ahli mencumbu perempuan. Tapi yang demikian itu memang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya. Penduduk Mekah memang sangat tergila-gila pada minuman keras, namun dalam suasana teler mereka merasa sangat nikmat. Perempuan-perempuan hamba sahaya milik mereka menjadi sasaran kenikmatan mereka, juga mereka yang di luar hamba sahayanya. Seperti pemuda-pemuda dan laki-laki lain di Mekah, Umar gemar sekali meminum minuman khamr sampai berlebihan. Dalam suasana teler demikian, mereka merasa sangat nikmat. Perempuan-perempuan hamba sahaya milik mereka menjadi sasaran kenikmatan mereka. Syair-syair mereka zaman jahiliyah pandai sekali berbicara mengenai soal-soal semacam itu. Istri-istri Umar. Sesudah masa mudanya mencapai kematangan, Umar cenderung ingin menikah. Kecenderungan banyak kawin ini sudah diwarisi dari masyarakat dengan harapan mendapatkan banyak anak. Dalam hidupnya ia mengawini 9 perempuan yang kemudian memberikan keturunan 12 anak. 8 laki-laki dan 4 perempuan. Dari perkawinannya dengan Zainab putri Mas'un, lahir Abdullah dan Hafsah, dengan Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib, lahir Zaid yang lebih tua atau yang senior, dan Ruqayyah dengan Ummu Kulsum binti Jarul bin Malik, lahir Zaid yang lebih muda atau junior, dan Ubaidillah. Islam telah memisahkan Umar dengan Ummu Kulsum putri Jarul. Ia kawin dengan Jamilah binti Sabit bin Abi Al-Aflah, maka lahir Asim. Nama Jamilah yang tadinya Asia oleh Nabi diganti sebenarnya dengan Jamilah. Perkawinannya dengan Ummu Hakam putri Al-Haris bin Hisham bin Muhirah melahirkan Fatimah. Dari perkawinannya dengan Atikah bin Zaid bin Amr, lahir Iyad. Luhoyah, hamba sahaya Ibnu Abdurrahman, anaknya yang menengah. Dari Fukaihah yang juga hamba sahaya yang telah melahirkan Zaid. Anaknya yang bungsu, kalangan sejarawan masih berbeda pendapat mengenai nama ibunya itu. Umar kawin dengan 4 perempuan di Mekah dan perempuan kelima setelah hijrah di Madinah, tetapi ia tidak sampai mengumpulkan mereka di rumah. Kita sudah melihat Islam
yang telah memisahkan dari Ummu Kulsum binti Jarul dan perempuan-perempuan yang lainnya diceraikan. Mereka yang diceraikan itu Ummi Hakam bin Haris bin Hisham dan Jamilah yang telah melahirkan Asim. Kalau ia masih akan berumur panjang, niscaya ia akan masih kawin lagi selain ke-9 perempuan itu. Ia melamar Ummu Kulsum, putri Abu Bakar sewaktu masih gadis kecil, sementara ia sudah memegang pimpinan umat. Ia memintanya kepada Aisyah, saudaranya Aisyah Ummul Mukminin, menanyakan adiknya itu, tetapi ia menolak dengan mengatakan bahwa Umar hidupnya kasar dan sangat keras terhadap perempuan. Juga ia pernah melamar Ummi Aban bin Utbah bin Rabi'ah yang juga menolak dengan mengatakan bahwa dia kikir keluar masuk rumah dengan muka merengut. Apa yang dikatakan Ummu Kulsum bin Abu Bakar tentang wataknya yang keras dan kasar, dan apa yang dikatakan Ummu Aban bahwa ia selalu bermuka masam, yang hidupnya serba keras, merupakan sebagian dari wataknya yang sejak masa mudanya. Begitu dalam perjalanan hidup selanjutnya. Sesudah menjadi khalifah, maka dalam doa pertamanya ia berkata, Allahumma ya Allah, aku sungguh tegar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, aku ini adalah lemah, berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, aku sesungguhnya kikir, jadikanlah aku orang yang pemurah. Sejak mudanya ia juga mewarisi sikap keras dan kasar itu dari ayahnya. Kemudian didukung pula oleh tubuhnya yang tetap kekar dan kuat. Mengenai apa yang disebutkan kebakhilan, karena ia memang tak pernah kaya, dan ayahnya juga tak pernah menjadi orang kaya. Sepanjang hidupnya, ia adalah keadaan sederhana, padahal seperti kebanyakan penduduk Mekah, ia juga berdagang. Barangkali wataknya yang keras itu yang membuatnya tak pernah beruntung dalam perdagangan, seperti rekan-rekan yang lain. Dengan watak kerasnya dalam perdagangan, ia tak pernah dapat mengeluarkan air dari batu, tak pernah ia dapat mengubah tanah menjadi emas. Demikian ungkapan masyarakat sendiri Quraisy. Di samping itu, dalam perdagangan pun ia terbatas hanya pada perjalanan musim panas dan musim dingin ke masa Yaman dan Syam saja. Bahkan ia pergi sampai ke Persia dan Romawi. Tetapi dalam perjalanan itu, ia mengutamakan untuk mencerdaskan pikirannya daripada untuk mengembangkan perdagangannya. Dalam Muruj Az-Zahab Al-Mas'udi menyebutkan bahwa selama dalam berbagai perjalanan di masa jahiliyah itu, Umar banyak menemui pemuka-pemuka Arab dan bertukar pikiran dengan mereka. Kemungkinan besar segala yang sudah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai utusan dari pihak Quraisy dan luasnya pengetahuan mengenai silsilah orang-orang Arab dan cerita-cerita rakyat masyarakat Arab serta apa yang diketahui dari buku-buku yang dibacanya masa itu, ia membuatnya lebih banyak untuk menambah ilmu daripada untuk memperoleh kekayaannya. Inilah yang membuatnya lebih percaya diri dan lebih punya rasa harga diri. Orang yang berharta selalu perlu menjaga hubungan baik dengan semua orang untuk melindungi dan memperbesar kekayaannya. Orang-orang yang dalam usaha perdagangan, keberhasilannya tergantung pada kelihayannya serta menguasai segala seluk-beluknya. Tetapi orang yang haus ilmu dan ingin menambah pengetahuannya, harta dan kekayaan tak banyak mendapatkan perhatian. Sebab orang yang sudah keranjingan harta cenderung tidak memperhatikan ilmu dan lebih banyak menggantungkan diri pada masalah-masalah dunia dan tunduk pada yang lebih menguasainya. Tetapi orang-orang yang memandangnya dunia dan harta itu rendah dan memburu ilmu dan pengetahuan lebih membanggakan diri sampai-sampai ia mau menjauhi orang, maka ia tidak akan tertarik pada segala yang ada di tangan mereka karena ia sudah lebih tinggi dari semua mereka. Tingkat ini yang belum dicapai Umar di masa mudanya. Rasa bangga dan percaya diri yang luar biasa ini, itulah yang benar-benar dihayatinya. Usaha Umar bin Khattab dalam memburu pengetahuan membuatnya sejak mudanya ia memikirkan nasib masyarakatnya dan usaha apa yang dapat memperbaiki keadaan mereka. Ini juga kemudian membuatnya bangga, bersikap keras dan menjadi fanatik dengan mendapatkan sendiri tentang tujuan yang ia ingin capainya itu. Ia tidak mau dibantah atau berdebat karena sikap keras dan ketegarannya itu, sehingga dengan fanatiknya ia berlaku begitu sewenang-wenangnya. Ia akan mempertahankan pendapatnya dengan tangan besi dan dengan ketajaman lidahnya. Tetapi yang demikian itu bukan tidak mungkin
akan merubah atau akan mengubah pendapat orang lain yang dihadapinya untuk menjadi bukti kuat dalam pembelaannya dan untuk mematahkan alasan lawannya. Pandangan orang mengenai masalah-masalah ekonomi dan sosial di Mekah dan di negeri-negeri Arab lainnya tidak banyak berbeda. Sudah biasa beraneka ragam pendapat mereka mengenai masalah-masalah tersebut yang memang sudah mereka warisi dari nenek moyang dan sudah menjadi pemegang hidup mereka. Dengan begitu, sudah cukup puas, tetapi pertentangannya masih timbul mengenai agama dan peribadatannya. Soalnya, orang-orang Nasrani dan Yahudi yang tinggal bersama mereka tidak mengakui penyembahan berhala demikian yang mereka anggap sebagai perbuatan batil. Setiap orang yang berpikiran sehat terus menjauhinya. Orang-orang Arab yang dalam perjalanan musim panas ke daerah Romawi menganggapnya peradaban orang-orang Nasrani dan Yahudi itu lebih maju dari peradaban orang Arab. Dan mereka berhubungan kemajuan itu dan dengan agama mereka. Di samping itu, para penginjil Nasrani waktu itu sangat giat sekali dalam menyebarkan misi dan mengajak orang menganut agama mereka. Sama dengan kegiatan mereka sekarang. Oleh karena itu, beberapa orang Arab yang mempunyai pengetahuan tidak mengakui penyembahan berhala. Sebagai orang yang sudah pandai baca tulis, adakah Umar mau mengikuti mereka dan meninggalkan kepercayaan masyarakatnya? Tidak. Malah dengan sengitnya ia menyerang mereka. Ia berpendapat orang yang meninggalkan kepercayaan masyarakatnya telah merusak sendi-sendi pergaulan masyarakat Arab. Ia menganggapnya perlu memerangi dan menghancurkan mereka supaya tidak berakar dan berkembang. Dalam hal ini, fanatiknya terhadap penyembahan berhala barangkali tidak seberat fanatiknya terhadap masyarakatnya itu ingin bertahan dengan sistem yang sekarang ada dengan segala keutuhan dan ketahanan terhadap golongan lain. Fanatik terhadap agama masyarakatnya. Sejak dahulu kala, sebenarnya dunia memang sudah diombang-ambingkan oleh dua masalah pokok yang sampai sekarang masih berlaku. Masing-masing ada pembelaannya, yakni masalah kebebasan dan organisasi, kebebasan pribadi dan organisasi sosial. Masyarakat hanya dapat hidup dengan organisasi, dengan bermasyarakat, dan tak ada kehidupan pribadi tanpa kebebasan. Jika terjadi pertentangan antara kebebasan pribadi dengan organisasi sosial, mana yang harus didukung? Tentu organisasi itu. Kebebasan pribadi tak akan terjamin tanpa adanya organisasi sosial. Jika organisasi sosial tidak berlaku, kebebasan pribadi juga tidak akan berlaku. Tetapi, bukankah kebebasan pribadi ada batas-batasnya yang tidak saling bertentangan dengan organisasi sosial? Atau bukankah organisasi sosial juga ada batas-batas yang dibuat tidak saling bertentangan dengan kebebasan pribadi? Batas-batas itulah yang menjadi dasar dan masih tetap menjadi dasar perbedaan. Kebebasan pribadi dibatasi oleh kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan politik, di samping hal lain. Demikian juga dalam organisasi sosial, terhadap batas-batas dalam segala manifestasi dan fasilitasnya. Sudah sering sekali timbul pemberontakan dan peperangan hanya karena adanya perbedaan dalam pembatas-batas kebebasan dan organisasi dalam suatu bangsa, dalam hubungannya antar bangsa. Bahkan tidak jarang timbulnya peperangan itu karena maksud-maksud hendak berkuasa dan rasa prioritasnya, dan para penganjurnya pun kadangkala berlindung di bawah panji kebebasan dan ada kalanya berlindung di bawah panji organisasi internasional yang akan menjamin adanya kebebasan umum. Pada masa-masa tertentu dalam sejarah, orang sepakat bahwa kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan menganut suatu keyakinan tidak mungkin bertentangan dengan organisasi sosial selama hal itu
hanya terbatas dalam batas-batas keyakinan dan berpendapat serta pernyataannya. Tetapi pada masa Umar, hal itu belum lagi dikukuhkan. Sering timbul perang antar Persia dengan Romawi secara fanatisme agama. Bahkan sesudah itu pun pecahnya beberapa kali perang salib antara Eropa yang Kristen dengan pihak Muslimin yang berlangsung sampai sekian lama terus-menerus karena keyakinan itu pula. Soalnya, karena agama dipandang sebagai dasar kehidupan sosial, hal ini berlaku mengingat mereka yang menganut agama selain agama negara sebagai agama orang asing. Kalaupun mereka masih menenggang, karena mereka sudah mewarisi kepercayaan itu dari nenek moyang, maka hak-hak yang diberikan pada masyarakatnya seagama tidak akan diberikan kepadanya. Tidak heran jika di masa jahiliyah, Umar sangat keras memusuhi siapa saja yang bukan penyembah berhala dan memerangi siapa saja dari masyarakatnya yang meninggalkan kepercayaan leluhurnya. Orang-orang berilmu dan berpikiran sehat buat dia tidak ada artinya jika meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Dalam anggapannya, bahkan ilmu dan pikiran sehatnya itulah yang merupakan kejahatan paling besar. Orang tidak perlu menjadi pengikut orang-orang bodoh dan golongan awam, tetapi mereka harus menjadi pengikut sesama masyarakatnya yang dapat melihat segala persoalan dengan pandangan yang sehat, dengan pikiran yang jernih dan seksama dalam mencari kebenaran. Kalaupun Qus bin Sa'idah dibiarkan menghina berhala-berhala orang Arab, maka sebagai orang Nasrani ia masih dapat dimaafkan. Tapi orang-orang semacam Zaid bin Amr bin Nufail, Waraqah bin Nufail, Utsman bin Huwairis, Abdullah bin Jahsy, dan yang semacamnya dari penduduk Mekah yang meninggalkan penyembahan berhala dan sebagian membuat syair-syair yang berisi ajaran tauhid, maka bagi mereka tak ada maaf dan tak dapat lain harus dimusuhi dan diperangi. Kalau dibiarkan begitu, akan menyesatkan banyak orang dan akan memecah belah mereka, dan negeri akan menjurus kepada kehancuran. Sikap Umar dan orang-orang semacamnya telah menjaga persatuan Quraisy dan kedudukan Mekah. Dengan demikian, para pemikir itu membatasi kebijakan mereka di sekitar diri mereka sendiri dan tidak menghasut orang lain supaya menjadi pengikut mereka dan mengubah kepercayaan yang sudah diwarisi oleh nenek moyang mereka. Umar termasuk orang yang paling keras dan kejam serta paling berani menghadapi kaum Sabi, orang yang meninggalkan kepercayaan leluhur. Sikap kerasnya dan cepat naik darah itulah yang membuatnya sampai berlebihan dalam bertindak keras. Ketika itu umurnya belum mencapai 25 tahun. Usianya yang masih muda itu jugalah yang membuatnya begitu fanatik dengan pandangannya sendiri. Sikap demikian itu sejalan pula dengan bawaan yang kasar dan tegas. Ia memerangi mereka yang meninggalkan penyembahan berhala-berhala tanpa kenal ampun, juga mereka yang menghina berhala-berhalanya itu. Lalu bagaimanakah permusuhannya Umar bin Khattab dengan Islam? Pada momentum itulah Allah berkenan lalu mengutus Muhammad kepada masyarakat agar mengajak mereka ke jalan dan agama yang benar. Sesudah ajaran tauhid mulai tersebar itulah penduduk Mekah yang begitu fanatik terhadap penyembahan berhala mulai menyiksa kaum du'afa yang masuk Islam dengan tujuan supaya mereka kembali kepada penyembahan berhala. Sudah tentu Umar bin Khattab laki-laki Mekah yang paling keras menentang dan memerangi ajaran baru ini, serta berusaha mengancam mereka yang menjadi pengikutnya. Ibnu Hisham menuturkan bahwa suatu hari Abu Bakar melihat Umar sedang menghajar seorang budak perempuan supaya meninggalkan Islam. Demikian rupa ia menghajar hingga ia merasa bosan sendiri karena sudah terlalu banyak ia memukul. Oleh Umar sambil berkata, "Aku memaafkan kau, kutinggalkan kau hanya karena sudah bosan." Hamba sahayanya itu menjawab, "Itulah yang dilakukan Allah kepadamu." Kemudian hamba sahayanya itu dibeli oleh Abu Bakar lalu dibebaskannya. Perlawanan Umar terhadap Muhammad dan dakwahnya bukan karena fanatik atau karena tidak mengerti.
kita sudah tahu ia termasuk penduduk Mekah yang paling mantap dan paling banyak pengetahuannya. Dia pun sudah mendengar kata-kata Muhammad yang dipandangnya baik. Tapi sikapnya terhadap dakwah yang baru ini makin menambah sikap kerasnya, makin menjadi-jadi ia menyiksa dan menyakiti kaum muslimin yang jatuh di tangannya, sehingga mereka benar-benar merasa tersiksa karena tindakannya yang begitu keras kepada mereka. Menurut pendapatnya, langkah laki-laki itu hanya akan merusak dan menghancurkan tatanan hidup di Mekah. Dia lebih menyukai Mekah dengan segala tata tertibnya serta penduduknya yang hidup tenang daripada Muhammad dan dakwanya yang ternyata memecah belah persatuan Quraisy dan menginjak-injak kedudukan tanah suci itu. Membiarkan dakwah itu berarti akan menambahkan perpecahan di kalangan Quraisy dan kedudukan Mekah pun akan makin hina. Jika Quraisy menghentikan Muhammad hanya sampai pada menentang mereka menjadi pengikut-pengikutnya dan berusaha supaya mereka atau orang-orang yang lemah itu meninggalkan agamanya, jelas hal ini akan menghanyutkan Mekah dan orang-orang Quraisy ke dalam kehancuran. Dan Quraisy hanya akan menjadi buah bibir semua orang Arab. Dosa apa gerangan kaum du'afa itu sampai disiksa sedemikian rupa? Semua orang, semua dosa itu, dosa Muhammad dan pesona bahasanya serta kekuatan logikanya, retorikanya yang memukau itulah yang mempengaruhi pikiran kaum du'afa, kaum yang lemah dan yang lainnya sampai meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Kalau Muhammad meninggal, hilanglah semua prahara itu dan suasana akan menjadi jernih kembali. Tanah suci akan tetap aman dan damai. Terbunuhnya satu orang bukan lagi untuk menyelamatkan satu kabilah, tetapi untuk menyelamatkan semua kabilah di Mekah. Mereka akan kembali bersatu dan tata tertib akan stabil. Tetapi apa yang dikatakan Muhammad itu memang baik. Tidak lebih hanya mengulang kembali kata-kata itu dan mengajak orang agar mengikuti dengan cara yang baik pula. Di samping itu, Quraisy mengenalnya sebagai orang yang belum pernah berdusta. Akan dibunuhkah dia tanpa alasan kecuali hanya karena mengatakan Allah adalah Tuhanku dan mengatakan itulah yang diyakininya dan sudah menjadi keimanannya. Bagaimana cara membunuhnya dia atau menghabisi orang itu padahal dia dari keluarga Hashim dan keluarga Hashim akan membelanya. Di antara mereka yang sudah beriman kepadanya, memenuhi seruannya dan bersama-sama dengan dia adalah orang-orang yang berkedudukan dari kabilah terhormat. Mereka akan mengadakan pembelaan seperti Banu Hashim membela Muhammad, Abu Bakar dan Tolha bin Abdullah dari Banu Taim bin Murrah, Abdullah bin Auf, Durrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas dari Banu Zuhra, Utsman bin Affan dari Banu Abdusyam, Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah dari Banu Fihr bin Malik dan Abu Zubair bin Al-Awam dari Banu Asad. Mereka semua orang-orang terpandang dalam kabilah masing-masing dan yang harus mereka lindungi apabila ada pihak yang akan mengganggu mereka. Jika seandainya Umar memerangi mereka dan merangi Muhammad dan menghasutnya untuk menyerang mereka, niscaya akan timbul perang saudara di Mekah, hal yang lebih berbahaya terhadap kedudukan mereka daripada terhadap Muhammad dan ajakannya itu. Bila mana Umar sudah menyendiri, semua pikiran itu berkecamuk dalam hatinya. Apabila ia bertemu dengan masyarakat dan melihatnya perpecahan yang ada pada mereka, kembali keprihatinannya timbul, ingin mengembalikan ketenangan Mekah dengan jalan mengikis sumber penyebab perpecahan itu. Pikiran demikian tetap selalu menggoda hati, sampai kemudian Muhammad meminta pengikutnya hijrah ke Abyssinia, berlindung kepada Allah dengan agama yang mereka yakini. Tetapi sesudah Umar melihat mereka berpisah dengan keluarga-keluarganya dan tanah tumpah darahnya, timbul rasa kasihan, terasa luka di hati karena perpisahan itu. Baginya ini adalah soal besar. Hatinya memberontak. Lama sekali ia memikirkan ingin menghabisi Muhammad dan ajarannya itu. Kalau sudah ia lakukan niatnya itu, Quraisy akan bebas. Dewa-dewa di Ka'bah dan semua dewa-dewa orang Arab akan berkenan. Kalaupun dia harus menderita akibat perbuatannya itu,
akan dia tanggung demi kepentingan Quraisy dan demi Mekah. Quraisy adalah keluarganya dan Mekah tanah tumpah darahnya. Penderitaan demi keluarga dan negeri sendiri merupakan langkah terpuji. Itulah niat yang sudah menjadi keputusannya. Tetapi rupanya dia lupa bahwa Allah mempunyai kebijaksanaan sendiri terhadap makhluk-makhluknya, dan kebijaksanaan yang maha kuasa sudah menentukan tak dapat dikalahkan oleh akal pikiran. Dan gejolak hatinya yang selama ini panas membara, maka ia pun beriman kepada Muhammad untuk kemudian menjadi seorang Al-Faruq, menjadi pemisah yang namanya akan disebut-sebut orang dengan penuh penghargaan dan dengan penuh rasa hormat sampai akhir zaman. Baiklah hadirin yang berbahagia, setelah kita simak video tersebut, ada 9 benang merah yang patut kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kabilah Umar bin Khattab merupakan kabilah yang jumlah orangnya sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Kedua, Khattab adalah orang yang terpandang di kalangan kaum Quraisy karena kecerdasannya. Dan kecerdasannya itu diwariskan kepada putranya bernama Umar bin Khattab. Karena kecerdasannya inilah menjadikan kabilah ini memimpin kabilah-kabilah yang lainnya yang jumlahnya lebih besar daripada kabilahnya sendiri. Ketiga, semasa anak-anak, Umar bin Khattab dibesarkan tidak jauh beda dengan anak-anak kaum Quraisy pada umumnya. Bedanya, Umar bin Khattab diajari baca tulis. Menginjak usia dewasa, Umar bin Khattab mengawini 9 wanita dan menghasilkan keturunan 12 orang, 4 perempuan, 8 laki-laki. 4. Umar bin Khattab memiliki watak yang serba keras. Watak ini selain didominasi oleh watak ayahnya, juga didukung perawakannya yang kekar, temperamen, dan tidak mau mengalah. Kelima, profesi Umar bin Khattab adalah sebagai pedagang, namun tidak semaju pedagang yang lainnya. Hal ini disebabkan karena watak Umar bin Khattab yang keras, serta memiliki konsep pemikiran Umar bin Khattab sendiri, bahkan dari nenek moyangnya dalam berdagang. Beliau orang yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya, Umar tampil lebih percaya diri. Berdagang juga hanya seperlunya saja. Seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab dalam ucapannya, orang berharta selalu perlu menjaga hubungannya dengan orang lain atau dengan semua orang untuk membesarkan kekayaannya itu. Tetapi orang yang haus dengan ilmu tidaklah terlalu memikirkan harta kekayaannya. Yang keenam, Umar bin Khattab termasuk orang yang kejam, keras, dan paling berani menghadapi kaum Sabi, yaitu orang yang meninggalkan atau orang yang menghina berhala-berhala mereka, tak kenal ampun. Ketujuh, orang-orang du'afa pun yang masuk Islam disiksa dengan kejam, memerangi ajaran barunya, dan berusaha mengancam mereka yang mengikutinya. Umar bin Khattab mengakui bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah baik, tidak lebih, hanya mengulang-ulang kata itu dan mengajaknya dengan cara-cara yang baik pula. Umar bin Khattab melakukan perlawanan terhadap ajaran baru yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Tidak lain hanyalah ingin menjaga Mekah tetap aman, damai, serta tertib. Tidak ada perpecahan di antara kabilah-kabilahnya. Tapi jika Umar bin Khattab melakukan perlawanan dengan cara fisik, otomatis kabilahnya pun akan melakukan perlawanan pula. Apalagi kabilahnya berasal dari kabilah yang terhormat dan terpandang. 9. Ternyata gejolak ini terus berlanjut
hingga akhirnya Umar bin Khattab terseret memeluk ajaran baru itu, yakni ajaran Rasulullah SAW. Bagaimanakah kisah Umar bin Khattab ketika masuk Islam? Selamat mengikuti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.